Apakah Maiki benar-benar kalah telak dan tergeletak begitu saja akibat pukulan serius yang dikeluarkan oleh Taiju? Atau Maiki hanya bersandiwara saja? Karena emang bocil ini kan sukanya cengengesan sebelum gelut. Salam baku hantam, sudah baku hantam hari ini? Untuk episode sebelumnya silahkan cek deskripsi ya. Episode 26 melanjutkan Maiki yang sebelumnya tergeletak tak berdaya. Ding dong, jam telah menunjukkan pukul 12 pas. Taiju merasa sangat senang serta tertawa jahat. Hahaha, karena dirinya merasa telah mengalahkan Maiki sang legenda yang tak terkalahkan. Di situ pula Takemichi dan lainnya menyaksikan ketumbangan pada ketua mereka yang kalah begitu saja oleh Taiju. Takemichi merasa tidak percaya karena Maiki tumbang hanya sekali pukul. Mitsuya sang kapten divisi 2 melihat kejadian di mana sang ketua mereka tergeletak begitu saja, langsung berlari dan dengan penuh amarah serta dendam di dalam hatinya. Taiju, keparat kau akan mati, ucap Mitsuya dengan lantangnya sehingga Takemichi sendiri kaget akan hal itu. Ketika itu pula Maiki terbangun dari ketidakberdayaannya serta berdiri di tempat dirinya tergeletak. Maiki terbangun tepat di belakang Taiju. Taiju merasa kaget dan tak bisa berkata-kata ataupun mengucapkan sepatah kata tentang kebangkitan Maiki yang berada di dekatnya. Dengan mukanya yang nampak sengak serta darah yang terus mengalir di bibir hasil dari gaplokan Taiju kala itu, Maiki berkata bahwa jam 12 tepat adalah waktunya berdoa dan dari situ pula Maiki tak melawan karena dirinya sedang berdoa dengan khusyuk dan tak bisa diganggu oleh siapapun. Sekarang waktunya berdoa telah usai. Kemudian diperlihatkan adegan flashback di sekolah tahanan Kanto Selatan. Inui adalah salah satu siswa di sekolah tersebut. Pada saat Inui keluar dari sekolah tahanan, generasi ke-9 Black Dragons telah pergi. Memang geng Black Dragons telah dibentuk, namun sayangnya Black Dragon sendiri telah pergi. Pada saat itu Inui dihampiri oleh Koko, lalu mereka pergi berjalan. Di perjalanan mereka berdua sangat asik mengobrol tentang Black Dragons yang dikalahkan oleh anak brengsek 1 tahun lebih muda dari mereka, yang tak lain adalah geng Tokyo Manji. Black Dragons membuang geng dan menghilang karena sedang berada di situasi yang sulit pada saat itu. Saking sulitnya membuat geng Black Dragons menjadi hilang tanpa jejak. Inui yang mengetahui bahwa Black Dragons telah pergi dan hilang, ia berniat akan membangkitkan kembali Black Dragons itu sendiri serta menganggap enteng masalah tersebut. Koko yang ragu dengan Inui. Untuk mengetes kekuatan Inui sendiri, Koko berkata ada seseorang yang kuat di sekolahannya. Pria tersebut dijuluki dengan monster karena memiliki kekuatan dan kemungkinan Inui bisa membangkitkan geng Black Dragons dengan bantuan kekuatan dari monster tersebut. Hingga akhirnya Inui ingin menemui seseorang yang dijuluki monster, diantar oleh Koko yang menemaninya. Inui mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengalahkannya saja dan tak ada niat untuk merekrutnya. Dengan santuinya Inui berkata hal itu. Tibanya di kelas, ternyata orang yang dijuluki monster tersebut adalah Taiju Shiba. Ia juga kelas 3 SMP sama dengan Inui sendiri. Inui kemudian menghampiri Taiju serta mengatakan, "Ikut denganku sebentar, Taiju Shiba." Taiju berdiri dan mengikuti Inui. Inui pergi ke tempat yang luas. Di sana Inui dengan pedenya bahwa dirinya belum kalah dari siapapun sebelumnya. Taiju yang mungkin enak melihat ocehan dari Inui langsung menggaplok Inui sampai Inui sendiri terjengkang dan mengalami pendarahan di mulutnya. Koko menyaksikan hal itu dengan duduk manis. Inui merasa dirinya tak sebanding hingga dirinya bertekuk lutut pada Taiju dan mengatakan bahwa kau bosnya. Dengan sedikit tertawa, Taiju mengatakan dirinya lah yang akan membangkitkan kembali Black Dragons dan Inui harus memberikan nyawanya untuk Taiju. Setelah kejadian tersebut, Black Dragons dibangun dan kepemimpinan yang dipegang oleh Taiju yang diakui lebih baik dari sebelumnya. Taiju banyak menghasilkan uang dan dipakai untuk berubah semua penampilan anggotanya. Taiju juga memiliki jiwa brutal bukan main. Dan di masa kini, Inui memperingatkan pada Maiki, menyerah saja, Sano Manjiro, bos Taiju ada di level yang sangat berbeda denganmu. Kau hanyalah kerikil di hadapan aturan militernya, ucap Inui. Maiki sendiri menghadapi dengan muka tengilnya dan tak berkomentar sedikit pun. Begitu pula dengan Mitsuya yang hanya memanggil nama Maiki. Sedangkan Takemichi sendiri kaget dengan muka yang sudah tak ada rupanya. Taiju sendiri berkata Maiki butuh pukulan lebih dari 1 untuk membuatnya terdiam. Taiju baru saja memukul Maiki dengan pukulan terbaiknya pada saat itu. Kebangkitan Maiki sekarang adalah ancaman bagi Taiju sendiri. Walaupun Takemichi mencoba menghentikan Maiki karena Takemichi tahu bahwa Maiki dalam keadaan yang belum pulih seutuhnya akibat kehilangan sahabatnya yang
disayang. Sedangkan Taiju sendiri malah mengecengi Mikey. Sungguh mengecewakan. Cuma segini Mikey yang tak terkalahkan, ucap Taiju. Takemichi, Shifuyu, Hakai, dan Mitsuya malah cengok dengan keadaan babak belur melihat Mikey yang akan menghadapi Taiju. Pukulan darimu tak akan menjadi hukuman bagiku, ucap Mikey. Tanpa basa-basi dan banyak bacot, Mikey langsung mengeluarkan jurusnya hingga membuat Taiju tak berdaya dengan sekali tendangan. Taiju yang sedari awal berdiri kokoh, kini benar-benar tergeletak tak berdaya. Inui dan Koko juga merasa kaget serta tak mempercayai hal itu. Koko berkata, "Bos," gitu pula dengan Inui. "Apa yang barusan terjadi?" Tentu mereka panik melihat kejadian itu. Lalu Mikey mengeluarkan jurusnya untuk yang kedua kalinya. Takemichi, Inui, serta Koko sampai berteriak melihat hal itu. Tanpa ekspresi, Mikey benar-benar membuat Taiju tak berkutik sama sekali. Dewa lu lawan sih. Mikey yang sampai saat ini berdiri tegak serta Taiju yang sudah terkalahkan dan tak berdaya di hadapan Mikey disaksikan oleh Mitsuya, Shifuyu, Takemichi, Hakai, Koko, Inui, serta Yuzuha. Mereka semua terdiam dan hanya bisa melihat dan tak bergerak sedikit pun. Sementara itu, Takemichi mengingat apa yang baru saja terjadi. Semua itu hanya terjadi sesaat dan tidak butuh waktu lama. Mikey terbang di udara, lalu ada suara beradunya benda tumpul. Seketika Taiju lenyap dari pandangan mereka semua. Mulut Taiju menganga dan mengeluarkan darah. Inui tak tega, ia juga berkeringat panas dingin. Koko sendiri menyadari bahwa itu tendangan maut Mikey yang tak terkalahkan dan merasa tak mungkin Taiju bisa dikalahkan hanya dengan sekali tendangan saja. Adik dari Taiju yaitu Hakai bersama Yuzuha kaget dengan apa yang telah dilakukan Mikey. Shifuyu juga malah memuji tendangan Mikey. Begitu pula dengan Mitsuya yang syok melihat Mikey pingsan namun tak jadi. Lalu Mikey berkata kepada arwah kakaknya dan Baji untuk berkendara dengan mereka di setiap Natal datang. Ketika Mikey mengendarai motor di cuaca bersalju dan menggunakan barang peninggalan mereka, baik kakaknya ataupun Baji, Mikey merasa bahwa mereka selalu bersamanya. Mikey mengendarai motor peninggalan kakaknya serta memakai jimat yang Baji tinggalkan. Takemichi merasa bahwa Mikey sudah kehilangan akal sehat dengan berkata seperti itu. Mikey melanjutkan perkataannya, "Kalian semua ada di sini bersamaku, kakakku, Baji, dan kalian. Itulah yang membuatku kuat." Mitsuya dan lainnya merasa tersentuh hatinya dan sedikit berkaca-kaca mendengar perkataan Mikey. Dari hal itu, Takemichi merasa bahwa kini Mikey di masa depan tidak akan menjadi jahat dan ia merasa senang untuk itu. Setelah itu, Mikey malah mengajak teman-temannya untuk berjalan-jalan dengan sepeda motornya. Ternyata belum beres cuy. Taiju bangkit kembali digandeng oleh Inui sambil bertatih-tatih. "Ini belum selesai Toman. Kau pikir kau mau kemana? Kita akan adu prajurit terbaik kita melawan mereka. Koko, panggil semua tentara kita ke dalam. Kita tidak akan kalah pada siapapun." "Bajingan," cap Taiju. Taiju juga tidak akan membiarkan siapapun dari mereka pergi. Mikey juga mengakui bahwa Taiju adalah orang hebat dalam bertarung, tapi dirinya tidak memiliki hati. Mikey juga berencana akan membuat era baru dan menyuruh Taiju untuk duduk dan lihatlah. Taiju yang amat marah karena Koko tak kunjung datang bersama tentaranya. Koko datang sendiri tanpa tentara serta mengatakan pada Taiju bahwa kita telah kalah. Karena merasa tak percaya, Taiju pergi melihat tentaranya. Melihat hal itu, Taiju kaget sampai menjatuhkan diri sendiri ke lantai. Benar saja cuy, ketika Taiju berada di sana sudah ada Draken yang duduk manis dengan wajah yang sedikit tergores juga tetesan darah. Dengan gagahnya, Draken ternyata sudah mengalahkan tentara yang Taiju miliki. Tak ada yang sehat satupun di antara mereka. "Oh, apa semuanya sudah selesai di dalam? Bisa kau beritahu Mikey bahwa aku sudah selesai?" ucap Draken sambil cengengesan. Hal itu membuat Taiju semakin frustasi saja kayaknya cuy. Kita beralih pada Mikey dan yang lainnya yang sedang mempersiapkan melawan tentara dari Taiju. Tak lama kemudian datanglah Draken yang membukakan pintu. Takemichi dan Mitsuya merasa kaget dengan kedatangan Draken. Draken juga memberitahu bahwa ia sudah mengalahkan semua orang yang di luar. Mikey yang tersenyum manis, sedangkan Taiju merasa tidak semangat karena tentaranya sudah dikalahkan. Akhirnya anggota Toman bersorak, "Toman menang, Black Dragon mati."
Benar saja, ketika semuanya pergi keluar, bala tentara Taiju sudah tumbang. Yuzuha merasa kaget dan tak mempercayai apa yang telah dilakukan oleh Draken. Takemichi menangis terharu karena Natal sudah ia lewatkan tanpa ada yang mati. Menurutnya misinya sudah selesai. Karena keadaan Takemichi lelah untuk meninggalkan tempat tersebut, Mitsuya menggendong Takemichi dan berterima kasih pada semua temannya, terutama pada Takemichi, Mikey, dan Draken. Di sisi lain, para petinggi Black Dragons berkumpul. Koko merasa bahwa semuanya telah berakhir. Inui sendiri merasa urusannya sudah selesai. Kemudian Inui pergi meninggalkan mereka. Begitu pula dengan Koko yang ikut bersama Inui dan mengatakan, "Sampai jumpa Taiju." Kini Taiju hanya sendirian, disusul oleh Hakai bersama Yuzuha yang datang. Lalu Hakai mengakui bahwa dirinya telah salah dengan mencoba membunuh Taiju. Namun kali ini Hakai akan melawan Taiju lagi. Yuzuha sendiri mencoba menyadarkan Taiju tentang begitu berartinya keluarga dan apa arti keluarga yang sebenarnya. Karena setelah sekian lama, Taiju hanya menutupi diri dan menempatkan semua tekanan pada diri sendiri. Jika Taiju tak berubah setelah kejadian ini, maka Taiju idiot. Kita kembali ke Takemichi yang ketiduran di pelukan Mikey, dan Takemichi juga tak sadar bahwa dirinya sedang dibonceng oleh Mikey. Tak lama ketika Takemichi terbangun dari tidurnya, Mikey menurunkan Takemichi di suatu tempat. Wow, mengejutkan, ternyata Takemichi diantarkan ke rumah Hina. Setelah Takemichi turun, ia bertemu dengan Hina serta merasa kebingungan. "Ada apa ini, Mikey-ku?" tanya Takemichi. Mikey hanya terdiam, malahan mengabaikan Takemichi begitu saja. Takemichi yang merasa grogi dan malahan salting di depan Hina. Ia juga menyadari tentang apa yang telah ia lakukan hingga tak bisa mengatakan apapun karena telah mencampakkan Hina dan mengambil keputusan sepihak. Hina yang tak tega mengatakan, "Kau berkelahi lagi." Beberapa jam sebelum pertemuan itu, ternyata Hina menemui ayahnya dan menanyakan tentang apa yang telah ayah katakan pada Takemichi. Di situ pula sang ayah tak bisa berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Ayah Hina ingin Hina tidak jatuh cinta dengan berandalan seperti Takemichi. Ayahnya ingin Hina bahagia. Kemudian setelah itu ayahnya meminta maaf pada Hina dan menyuruh Hina untuk mengerti perasaan ayahnya. Hina mengatakan bahwa dirinya menyukai Takemichi dari dalam dirinya. Dan Takemichi adalah seseorang yang selalu ada untuknya serta tidak memperdulikan keadaan seburuk apapun. Ia akan selalu datang untuk Hina. Takemichi adalah seseorang yang baik dan hangat. Hina juga merasa marah dan emosi karena ayahnya sendiri telah memanggil Takemichi berandalan serta menganggap sama dengan pria bajingan yang lainnya. Mendengar hal itu, ayah Hina langsung bersikap tegas dan menampar Hina. Plak! Hina hanya bisa terdiam mengingat semua hal itu sambil berdoa di kuil. Di sana, Emma tak sengaja bertemu Hina. Hingga akhirnya mereka berdua pergi memutuskan untuk curhat-curhatan. Hina curhat bahwa dia sedang berdoa karena telah dilanda masalah tentang hatinya yang dipatahkan oleh ayahnya sendiri. Menyangkut Takemichi juga. Lalu Emma menelpon Draken dan menanyakan tentang keberadaan Takemichi karena Hina ingin menemuinya. Namun Draken tak mengetahui keberadaan Takemichi saat ini. Setelah itu Mikey mendengar suara motor Mitsuya. Mereka berpikir bahwa Takemichi pasti bersama Mitsuya. Akhirnya Mikey dan Draken pergi untuk mengikuti suara motor Mitsuya. Juga berkata pada Hina untuk bertemu di depan rumah Hina. Emma juga menyuruh untuk membawa Takemichi. Lalu Emma membawa Hina pulang dan menyuruhnya untuk mengatakan isi hatinya nanti, bukan hanya menangis saja. Kembali ke waktu sekarang, Takemichi dengan muka tak berbentuk menangis dan meminta maaf pada Hina. Takemichi mengerti apa yang ayahnya Hina katakan dan ia sudah bersumpah untuk menyelamatkan Hina serta tidak bisa membiarkan Hina terluka. Hina malah kebingungan apa yang dimaksud Takemichi dengan menyelamatkanmu. Takemichi yang semakin merintih serta mengatakan akan menyelamatkan Hina. Tidak peduli apa yang akan terjadi padanya nanti. Dan tak peduli berapa kali pun Hina mati, Takemichi akan selalu mencintai Hina. Hina malah semakin merasa bingung tentang perkataan yang dikatakan Takemichi karena ia tak mengetahui apa maksud dari Takemichi. Dengan ending si Takemichi ingin balikan pada Hina. Bisakah kita kembali bersama? Ucap Takemichi. Berakhirlah episode 26 cuy. Akhirnya si manusia kebal pukulan
bahkan si Taiju keturunan Titan dan monster akhirnya dapat dikalahkan. Mengalahkannya harus butuh kekuatan dewa yang turun tangan. Mikey dibutuhkan untuk mengalahkan Taiju. Terbukti di sini Mikey memang sangat-sangat badas kekuatan baku hantamnya. Sekali tendangan membuat Taiju terkapar tak karuan. Begitu pula Draken di luar gereja. Dalam kondisi yang prima, ia mampu mengalahkan ratusan orang anggota Black Dragons tanpa kewalahan sedikit pun. Ia masih bisa cengengesan setelah mengalahkan ratusan orang. Namun di akhir ini kita melihat Takemichi bertemu dengan Hina dan Takemichi minta balikan sama Hina. Akankah mereka balikan? Akankah Hina menerima cinta Takemichi kembali? Silahkan tunggu di episode selanjutnya ya, para pecinta baku hantam. Like, comment, subscribe, dan share video ini agar komunitas baku hantam semakin berkembang. Saya pecandu baku hantam, pamit undur diri.